fungsinya yang kelima yaitu motivasi. Nah, jadi saya jelaskan di sini. Di sini karena di sini ada 4 karakteristik, ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama konsep diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesiapan belajar, yang keempat orientasi belajar, dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, jadi mengenai konsep diri di sini bisa dikatakan bahwa orang dewasa itu sudah memiliki konsep tersendiri dalam hal menentukan hidupnya sendiri, dan orang dewasa itu cenderung tidak mau diatur atau digurui, apalagi digurui oleh orang yang lebih muda daripada mereka. Nah, seperti itu. Dan adapun cara yang bisa digunakan untuk mengajarkan orang dewasa ini dalam hal konsep diri ini, yaitu dengan membuat suatu kegiatan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran yang bersifat timbal balik, seperti itu. Nah, yang dimana membebaskan mereka untuk belajar mengenai apa yang mereka pelajari, seperti itu. Yang kedua, mengenai pengalaman. Dalam hal ini, orang dewasa itu lebih suka belajar tentang sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi orang dewasa ini lebih termotivasi apabila ada suatu pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang mereka telah alami. Seperti halnya kalau kita mengadakan sebuah kegiatan pembelajaran, bisa kita lakukan sebuah pelatihan. Pelatihan itu adalah pelatihan pelatihan tentang teknik pertanian modern. Mungkin dalam pelatihan ini, orang-orang yang berada di bidang pertanian ini, dia bisa termotivasi untuk ikut dalam pelatihan tersebut. Karena kenapa? Karena mereka menyesuaikan dengan apa pengalaman yang dimiliki oleh oleh mereka. Jadi dengan menyesuaikan dengan pengalaman mereka akan bisa termotivasi. Selanjutnya, kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar di sini dilatar belakangi oleh kebutuhan sosial. Jadi dilatar belakangi oleh kebutuhan sosial seperti kebutuhan finansialnya. Jadi jika kita ingin melakukan suatu pembelajaran untuk mereka, maka kita bisa menerapkan suatu pembelajaran, yaitu materi yang kita buat itu mengaitkan kebutuhan mereka. Jadi materi yang kita berikan kepada mereka itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti mereka mengalami mereka terkendala oleh masalah keuangan. Jadi kita melakukan sebuah pelatihan mengenai keuangan. Jadi seperti itu, agar mereka lebih termotivasi untuk mengikuti untuk belajar. Seperti itu. Selanjutnya, orientasi belajar. Jadi di sini untuk orientasi belajar, di sini berfokus pada menyelesaikan masalah. Jadi orang dewasa di sini berfokus untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka tidak terlalu menghiraukan orang lain berceramah dan berteori. Mereka lebih suka untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa masalah yang mereka berusaha untuk menyelesaikannya, dan mereka juga untuk bisa dan
cara untuk memotivasi mereka belajar. Dalam hal memotivasi mereka belajar itu bisa dengan membuat sebuah materi yang dengan membuat sebuah materi yang berkaitan dengan apa masalah yang mereka alami. Jadi kita buat materi untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, seperti itu, Bu. Nah, adapun mengenai motivasi, jadi motivasi di sini orang dewasa itu memiliki motivasi tersendiri yang tumbuh dari masalah-masalah yang mereka alami. Jadi dengan masalah-masalah mereka, dengan apa kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka itu termotivasi untuk melakukan hal yang mereka inginkan, seperti itu, Bu. Nah, bagaimana, Bu, untuk karakteristik belajar orang dewasa ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai hal ini, atau sudah mengerti? Sudah mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Okay. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan 5 karakteristik belajar orang dewasa. Tadi yang pertama adalah yaitu konsep diri. Yang kedua, bagus, pengalaman belajar. Yang ketiga apa? Kesiapan belajar. Yang keempat adalah bagus, orientasi belajar. Dan yang terakhir adalah bagus, motivasi. Nah, selanjutnya yang keempat itu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Jadi Knowledge pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, relevansi dan dampak bagi kehidupan. Yang terakhir, berpusat pada masalah. Nah, jadi di sini ada 4 prinsipnya tadi. Yang pertama, keterlibatan. Jadi orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan penilaian pada saat pembelajaran. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar aktivitas pembelajaran. Jadi masalah yang didapatkan dijadikan sebuah pengalaman untuk melakukan sebuah aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, relevansi dan dampak bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pembelajaran atau kehidupan pribadi mereka. Yang terakhir, berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten, seperti yang saya jelaskan tadi pada karakteristik pembelajaran orang dewasa. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu atau bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan angkat tangan, ada yang bisa? Bu Aisyah. Terima kasih kepada Bu Aisyah. Jadi kita tadi sudah mengetahui mengenai pengertian belajar orang dewasa, prinsip-prinsip orang dewasa, karakteristik dan orang dewasa dan sebagainya. Jadi mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.